Balik lagi di Nigons, podcastnya KMK Santa Algons yang pastinya bakal nemenin waktu luang kalian dan bagi-bagi informasi menarik buat Algoners semua. Halo Algoners, kenalin aku Berto dari Fakultas Vokasi 2022 yang kali ini bakalan berbagi cerita menarik buat Algoners semuanya seputar dunia perkuliahan yang balik lagi ke offline lagi nih. Sesuai dengan judul podcast hari ini yaitu Nigons Jilid 2 episode 4, Offline College Life, Smash or Pass. Hai Algoners. Wah, ini pertama kalinya nih aku jadi podcaster di acara Nigons. Biar kenal sama Algoners di Nigons ini. Kenalin, aku Widi dari FISIP 2022 yang akan menemani Berto pada podcast episode 4 ini. Nah, Widi, kali ini kita kedatangan narasumber yang keren-keren nih. Mereka bakal sharing-sharing tentang pengalaman mereka pertama kali ngerasain kuliah offline. Bener banget, Berto. Aku dengar mereka dari fakultas yang persaingannya buat dapat satu kursi itu susah banget loh. Kita kepo nggak sih tuh? Yoi, bener banget. Kita langsung panggil aja kali ya. Boleh. Yuk, langsung aja kenalin narasumber kita yang wayu-wayu tenan nih. Yaitu ada Vanessa dan Almi. Boleh gitu untuk Vanessa kenalan dulu. Halo Widi, halo Berto, kenalin nama aku Maria Vanessa, boleh dipanggil Vanessa boleh, dipanggil V juga boleh. Aku asli Sidoarjo dan dari Fakultas Psikologi 2022. Salam kenal semua. Halo Vanessa. Siang semuanya, sebelumnya perkenalkan namaku Francesca Almi, bisa dipanggil Almi, aku asli dari Surabaya, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat. Gimana nih kabarnya Vanessa sama Almi? Baik dong. Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan mau nyempetin ngobrol bareng kita di Nigons episode 4 ini. Hari ini kalian berdua pasti tahu dong kita mau bahas apa. Udah nggak sih Mbak? Langsung Berto, gimana? Oke, kita langsung tanya-tanya aja nggak sih? Kalau dari aku, waktu pertama kali tahu kuliah bakal offline, itu pastinya seneng banget. Seneng bangetnya itu karena kayak dari SMA, kan pasti bayanginnya kuliah itu gimana rasanya, terus nanti atmosfernya, lingkungannya kayak gimana, terus bakal kayak kebayang punya temen baru langsung. Jadi kayak excited, tapi di sisi lain itu kayak ada ndredegnya, ndredeg kayak takut-takut gimana gitu waktu ospeknya nanti gimana, terus nanti kalau misalnya ada yang nggak sesuai ketentuan ospek atau gimana itu kayak ada takutnya tersendiri, tapi overall seneng dan excited. Kalau dari aku kayak gitu. Nah, kalau dari Vanessa sendiri gimana nih coba? Perasaannya gimana coba? Sebenarnya mirip sih sama Almi, campur aduk juga senang karena apa ya, bakal ngejalanin full experience ospek dan kuliah secara langsung gitu. Karena kan kalau online vibes-nya tuh kurang kerasa gitu kan. Nah, terus juga seneng karena bisa ketemu sama teman-teman yang aku tuh udah kenalan berbulan-bulan tapi nggak pernah ketemu karena kan kenalannya dari online doang gitu. Jadi aduh nggak sabar pengen ketemu sama mereka-mereka yang nggak pernah aku lihat gitu loh maksudnya. Tapi juga takut gitu karena sama sekali sama kayak si Ami nggak ada bayangan gitu kuliah tuh kayak gimana, apa yang akan aku adepin juga. Aku tuh dari TK sampai SMA itu kan swasta, terus habis itu tiba-tiba pindah ke negeri gitu. Sebenarnya kayak banyak ketakutan yang ada di dalam pikiranku, tapi ternyata ketakutanku itu ya cuman berhenti sampai pikiranku gitu, nggak sampai yang beneran kuliah tuh semenyeramkan itu tuh enggak sih. Oh, jadi campur aduk gitu ya, teman-teman dari Almi sama Vanessa itu campur aduk, terus senang, sedih, wajar lah. Kita kan remaja yang sedang dimabuk asmara, enggak dong. Asik, asik, asik. Oke, kalau ada pengalaman berkesan nggak selama kuliah offline gitu? Bisa ospek jurusan atau fakultas, mungkin pengalaman lain, mungkin beri makan kucing kan di UNER banyak kucing gitu. Atau eh, dimarahin sama dosen pertama kali kenal atau
diajak ngedate sama orang nggak dikenal gitu. Terus ceritain kenapa sih kok pengalaman itu bisa berkesan gitu. Bisa nih dari tadi kan dari Almi, sekarang dari V. Mungkin pengalaman yang paling berkesan sejauh ini itu waktu ospek fakultas, karena waktu ospek fakultas itu aku benar-benar yang super sibuk, tugas ospeknya banyak banget, tugas kuliahnya juga nggak berhenti gitu, jadi sampai kayak bingung, ini tuh aku harus ngapain ya, aku harus ngerjain yang mana dulu saking banyaknya gitu. Cuman bersyukurnya tuh kayak cutting-cutting di fakultas, terus teman-teman seangkatan itu juga aduh baik banget gitu, meskipun kita tuh sama-sama capek, sama-sama apa ya banyak kerjaannya gitu lah, tapi saling support gitu loh, baik lewat perbuatan maupun kata-kata. Jadi meskipun kita capek, kita tahu kalau kita tuh nggak sendirian gitu. Jadi ya itu yang bikin semangat gitu. Oke. Kalau dari Almi gimana? Kalau aku masing-masing ospek sih punya kesan tersendiri ya. Kalau dari Amerta yang ospek pertama itu, yang paling berkesan itu waktu closing pastinya. Karena waktu closing kan ada penampilan dari band Kotak ya. Dan itu bener-bener kayak konser di dalam gedung ACC. Dan pastinya juga ketemu banyak teman baru. Sedangkan kalau di ospek yang fakultas, ospek yang jurusan, itu juga berhubung pelaksanaannya barengan dengan perkuliahan, jadi juga sama kayak Vanessa tadi, kayak bingung, ini aku harus mengerjakan yang mana dulu nih, tugas ospek, tugas kuliah, kayak bingung kan, jadi ya agak keteteran sih, tapi ya untungnya karena sama-sama banyak yang ngejalanin, jadi juga gak kerasa, jadi sama-sama seneng, sama-sama punya teman baru, jadi ya kayak gitu. Oke, jadi sama aja ya. Setiap fakultas itu sama ya. Tugas ospek sama tugas kuliahnya tuh sama-sama numpuk, sama-sama stres gitu ya. Untungnya kita dapat lingkungan pertemanan yang baik sih untungnya ya. Oke, untuk aku mau tanya lagi nih, buat dari Almi ya, dari Almi lebih prefer ke kegiatan perkuliahan online atau offline nih? Kalau aku prefernya offline, yang tatap muka langsung kayak gitu. Kalau dari Vanessa sendiri gimana? Aku prefer offline juga, tapi ada tapinya. Karena kadang-kadang aku tuh juga kangen gitu sama online. Abis gimana ya, udah 2 tahun online, kan terus tiba-tiba offline kan agak gamon-gamon dikit gitu lah. Permata Jumbo kayaknya. Oh iya. Widi dilanjut. Oke. Kalau dari jawaban kalian tadi ini prefer online, tapi ada tapinya kalau dari V gitu. Pasti kan ada hal gitu yang menurut kalian lebih prefer ke offline gitu. Nah, bisa dijelasin nggak secara perasaan, mungkin batin, nalar? Enggak dong. Enggak, tapi beneran. Menurut kalian aja deh gimana? Hal apa yang mendorong kalian lebih prefer ke offline? Terus ada pertanyaan keduanya, itu plus minusnya apa dari kuliah offline? Aku mau tanya dulu dari Mbak yang psikologi ini loh, gimana? Oke, meskipun tadi aku jawab ada tapinya gitu, ada positifnya juga kok offline itu. Aku pilih offline tuh karena kan langsung ketemu gitu ya sama dosen. Jadi otomatis mau nggak mau itu akan terpacu untuk lebih fokus, lebih dengerin, lebih semangat untuk kalau nanya gitu. Mau nggak mau kan, karena orangnya bener-bener, karena dosennya bener-bener di depan kita gitu. Kedua, ketemu teman-teman. Karena aku tuh tipe yang kalau misalnya lagi suntuk, capek, stres, terus malah ngurung diri sendirian di rumah itu tambah bikin stres gitu, tambah pikirannya kemana-mana. Nah, jadi dengan ketemu teman-teman itu bisa bantu aku untuk kayak merecharge energiku gitu. Nah, kalau bahas tentang plus minus, mungkin plusnya tuh ya sama aja kayak yang alasan kenapa aku milih offline tadi. Minusnya itu sebagai maba penghuni kampus B gitu ya, yang harus PDB di kampus C, wah itu yang pertama sangat melelahkan karena kan harus keburu waktu juga gitu, ada kelas di B tapi masih di C. Yang kedua, panasnya Surabaya itu nggak ada obat, dan itu aku pindah kelas dari C
C ke B itu sekitar jam 12-an gitu. Jadi benar-benar kayak mataharinya tuh di atas kepala banget gitu ya. Dan yang ketiga lumayan bikin boncos ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Sama kita, V, sama. Kita perpindahan kelasnya B ke C. Apalagi kan fisik, psikologi, terus harus ke C gitu. Jam 12 siang kan. Wow, panasnya Surabaya. Apalagi Kenjeran kayak gitu. Aduh, tapi emang gimana lagi kan kita kan penghuni-penghuni hashtag 4 kan harus the best gitu. Excellent with morality. Bener Yoi. dong. Terus kalau dari Mbak Kesmas ini gimana? Ya, kalau dari aku, kenapa aku suka offline? Ya pastinya karena juga ketemu teman baru itu tadi, yang yang gimana euforianya, kayak rasa excitednya itu beda gitu loh kalau online. Kalau online kan kita kan cuma bisa ketemu layar gitu kan, nggak bisa ketemu langsung. Terus kalau kalau offline itu pastinya kita bisa seneng-seneng, rame-rame, terus kayak apa ya, kayak ada kesan tersendiri gitu kalau offline, yang pastinya beda, yang nggak bakal didapetin kalau online. Terus menurutku sisi positif dari offline itu kalau dari segi pembelajaran, kalau dari segi kuliah, ya kita bisa dengerin dosennya secara langsung, terus nggak ada hambatan online yang jaringan putus-putus. Tapi ya itu tadi juga, aku juga setuju sih sama Vanessa, perkara minusnya di offline, yang pasti jarak antara lokasi GKB dengan fakultas kita masing-masing itu sangat meresahkan ya, sangat meresahkannya. Itu tadi Surabaya itu udah panasnya kayak gitu, terus jarak antara GKB dan fakultas masing-masing itu juga jauh. Ini aja aku yang kampusku itu kan masih di kampus C kan, dan itu tuh jalan kaki aja tuh udah capek, apalagi kalian yang di kampus B, di kampus A yang harus lewat jalan raya, panas-panasan. Jadi kayak kerasa banget sih itu perjuangan kalian lebih keren. Kayak itu. Memang gimana? Gitulah emang kuliah di UNER. Terus lanjut Mas Berto. Ini emang relate sih yang jawabannya Almi sama Vanessa. Almi yang bilang enaknya itu nggak ada kendala putus-putus jaringan atau kendala absen yang error. Terus yang Vanessa sama Widi tadi yang ke C ke B aku juga ngerasain kok. Kebetulan aku vokasi juga kan di B. Itu emang panasnya bukan main. Mungkin aku bisa berubah ras mungkin ya kalau lama-lama kuliah offline gini. Oke, aku lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Harapan untuk kegiatan perkuliahan ke depannya gimana? Untuk Almi sendiri coba untuk harapan. Harapan kuliah ke depannya ya semoga teman-teman yang juga kuliah sekarang diberi kesehatan, yang pasti karena kita juga di masa pandemi masih, semoga selalu lancar, selalu dalam lindungan Tuhan, dan semoga ini kan masih masa-masa UTS ya, semoga UTS-nya lancar, semoga nilainya bagus, dan ya buat yang masih ospek juga semangat, dan pasti ini tugas-tugasnya bakal selalu selesai. Ya tetap semangat, tetap sehat, stay sport, dan stay positif. Ya, benar nih. Semoga yang lainnya juga bisa jaga kesehatan ya. Apalagi sekarang masa pancaroba kan. Banyak yang sakit, flu, pilek, dan COVID pun masih ada. Oke, buat Vanessa nih harapannya gimana nih? Kalau aku harapannya simpel aja sih, kayak quotes yang suka dibilang sama orang-orang, semoga kuat sampai tamat gitu ya. Karena meskipun masih maba, aku tuh sering kali kayak waduh terguncang gitu ya dengan pengalaman di dunia perkuliahan gitu. Tapi ya namanya hidup ya harus dijalanin, jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang udah kita mulai. Nggak kerasa sih emang kita ngobrol gini tuh emang kadang lupa waktu. Kita ngobrol banyak banget. Jadi kayak rasanya harus diakhiri sih. Karena kalau ngobrol terus nanti podcastnya sampai 3 hari. Yang edit sulit gitu. Iya, kasihan yang edit. Itu pun kalau trending kita. Hanya.
Nah, akhirnya udah selesai nih bincang-bincang kita hari ini sama Vanessa dan Almi yang udah berbaik hati mau berbagi pengalaman dan pendapatnya seputar dunia perkuliahan. Makasih banyak ya Almi dan Vanessa udah ngeluangin waktunya hari ini. Sebelum aku tutup nih, aku ada kuis berhadiah untuk teman-teman sobat Nigons yang bisa jawab pertanyaanku nanti. Silahkan ngabarin ke Berto buat hadiahnya. Enggak, jangan. Kita bercanda aja kok. Kita santai aja. Tapi beneran, aku mau tutup podcast ini. Beneran kok. Boleh dong dari Vanessa sama Almi gitu buat kasih pesan-pesan buat pendengar Sobat Nigons. Almi mungkin jawab dulu bisa. Ya, buat Sobat Nigons, dimanapun kalian berada, semoga selalu tetap semangat, jaga kesehatan juga, ya. Jangan lupa dengerin podcast Nigons, dimanapun kalian berada kalau lagi bosen. Selalu, ya, tetap semangat itu tadi, jaga kesehatan. Semoga kuliahnya selalu dilancarkan. Mungkin kalau aku bukan pesan kali ya, karena kalau pesan tuh kayak waduh maba udah kasih pesan 10 gitu. Mungkin lebih sharing aja kali ya. Bener. Aku mau sharing, mungkin kalau misalnya ada teman-teman semua yang lagi dengerin podcast ini gitu ya, yang lagi capek, lagi stres, overwhelmed karena kuliah, itu nggak apa-apa gitu. Kita boleh kok istirahat, tapi jangan sampai kita terlena untuk berhenti gitu. Karena kalau kita misalnya sudah dikasih kesempatan sama Tuhan ngerasain bangku kuliah di UNER lagi, nah itu artinya tuh itu berkat Tuhan dan memang kita tuh udah jalannya gitu di sini. Jadi seberat apapun kita ngelewatinnya pasti bisa kok karena this is where we belong gitu. Selain itu juga kan tentunya pengen lihat orang tua bangga. Jadi semangat. Oke, terima kasih banget. Sekali lagi, makasih lah. Makasih pokoknya udah mau luangin untuk bagi cerita sama aku, sama Berto, sama Sobat Nikons nanti. Aku juga mau terima kasih buat para Algoners yang udah mau dengar podcastnya sampai habis. Semoga banyak hal baik yang bisa diambil dari Sobat Nikons. Jika ada salah kata dari aku sama Berto, mohon dimaafkan karena kita manusia coy. Kita tetap bukan Tuhan. Ya apa sih nggak jelas. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan topik yang pasti bakal sewer real. Nggak bohong. Bye-bye semua. Bye.